ayat 24 sampai 25. Ya, hanya satu pasal, kitab Yudas pasal 1 ayat 24 sampai dengan 25. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan membaca bersama-sama karena hanya 2 ayat saja ya. Ini sebagai closing, sebagai kita penutup dari kitab Yudas. Ya, kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang Esa Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam kitab Yudas ini hanya satu pasal, ya, saya sangat lihat di sini untuk keluarga-keluarga muda ya. Ya, sungguh bersyukur Pak ya. Kalau saya khotbah di tempat lain biasanya yang banyak ya campuran gitu ya. Tapi di sini keluarga-keluarga muda, bahkan ada yang belum berumah tangga. Ya, saya senang sekali, bersemangat sekali ya. Apalagi ini sedang dalam pembangunan renovasi gereja ya. Nanti satu saat kalau Tuhan kehendaki dan saya diundang lagi, saya rindu juga bisa melihat tempat yang baru. Nanti kami doakan di sana ya Pak ya. Jadi seperti itu. Jadi saya sangat senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu ya. Dari kalau kita perhatikan di dalam kitab Yudas tadi Bapak Ibu ya, ada satu tema besar sebenarnya. Yudas ini adalah tema besarnya adalah berjuang untuk mempertahankan iman. Berjuang untuk mempertahankan iman. Ini adalah satu tema besar di dalam kitab Yudas. Tapi saya memberikan tema pada pagi hari ini adalah pengharapan sejati. Apa? Pengharapan sejati. Pastikan kita semua yang ada duduk di tempat ini mempunyai harapan. Betul? Mempunyai harapan. Seperti tadi saudara yang sudah bersaksi, pasti harapannya adalah sampai selesai kuliahnya. Amin. Harapannya seperti itu dan doa kita, kau pasti menjadi anak yang berhasil. Amin. Ya. Uang itu kecil di hadapan Tuhan. Kalau kita mau bergantung sama Tuhan, tidak ada masalah. Ya, pasti Tuhan akan memberikan solusi. Pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar. Oleh karena itu, sudah dikasih oleh Tuhan, berbicara tentang pengharapan, semua orang pasti punya pengharapan. Kecuali orang yang sudah mati, betul nggak? Nggak ada harapan lagi. Tapi kalau orang mati di dalam Tuhan, pasti mereka sudah bersama dengan Tuhan. Ada kehidupan yang kekal di sana. Tapi kalau orang yang sudah meninggal, sudah nggak mikir lagi yang namanya kuliah, sudah nggak mikir lagi yang masalah pembangunan gereja, karena di sana kita sudah sukacita, amin. Bersama dengan Tuhan. Tapi selama kita hidup di dunia ini, pasti kita mempunyai yang namanya harapan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yudas di sini bukan Yudas Iskariot, bukan. Yudas ini adalah Yudas saudara tiri Tuhan Yesus, ya. Saudara tiri Tuhan Yesus, yaitu Yudas ini juga merupakan saudara dari Yakobus, ya. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, penulisan kitab Yudas ini kira-kira tahun 70 sampai 80 sebelum Masehi, ya. Kemudian tujuan ini adalah orientasinya tentang keselamatan dan kemuliaan yang kita akan peroleh, tetapi juga termotivasi menentang guru-guru palsu yang memutarbalikkan kasih karunia. Sekarang ini banyak sekali ya guru-guru palsu juga ya, bidan-bidan ya, ajaran-ajaran yang tidak benar. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya mengantarkan murid-murid ya untuk ke salah satu seperti kayak bukan KKR sebenarnya, kayak pembinaan rohani. Saya nggak tahu, saya sudah merasa feeling kalau misalnya itu dia ajarannya nggak benar, pasti Tuhan akan tunjukkan. Benar saudara, ketika kami mengikuti acara itu, ternyata apa? Di dalam doanya itu bukan doa di dalam nama Tuhan Yesus, tapi dia sebutkan Mama Roh Kudus. Pernah dengar itu? Di dalam doa itu ada Mama Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu dianggapnya seperti mama, ya, feminin. Padahal kalau kita lihat bahwa Allah kita itu ya tidak secara gender bukan maskulin atau bukan feminin ya, tetapi Allah kita itu Allah yang kuasa di dalam diri Roh Kudus. Tidak ada itu namanya Mama Roh Kudus. Pernah dengar nggak? Itu ajaran-ajaran yang aneh ya sekarang ini. Makanya kita harus selektif dalam ajaran-ajaran ya. Ada Stasiova udah jelas kalau itu memang tidak
tidak mengakui bahwa Yesus itu sebagai pencipta. Dia hanya mengakui dia sebagai ciptaan yang sulung, betul ya? Jadi kita di sini bersyukur di dalam Gereja Presbyterian Indonesia adalah mempunyai teologi yang benar, ya, bukan teologi yang menceng-menceng seperti itu. Kita bersyukur, saya juga bersyukur ditabiskan di Gereja Presbyterian Indonesia karena teologinya pasti teologi yang benar, ya kan? Seperti itu, saudara, ya. Jadi kalau kita melihat, saudaraku, bagaimana akhir-akhir ini banyak penyimpangan-penyimpangan. Ya, kita diuji iman kita. Apakah kita tetap setia tidak sama Tuhan? Ya, apakah kita tetap setia enggak sama Tuhan? Karena ini satu pengalaman, saudara. Dia sudah sekolah Alkitab. Ya, ternyata setelah lulus dari salah satu sekolah Alkitab, saya nggak jauh-jauh dari Malang, ya. Itu adik kelas saya jauh. Ternyata dia mengikuti ajaran Sasiova. Kan aneh itu. Ya kan? Aneh. Sudah 4 tahun kuliah di salah satu sekolah teologi, tapi kemudian dia melenceng ajarannya. Bagaimana dia seorang hamba Tuhan? Bahkan ada yang menjadi mualaf. Kan aneh, ya? Ada yang jadi mualaf. Kalau saudara dengar ada yang embel-embelnya sarjana teologi, pendeta, tapi menjadi mualaf. Kenapa? Bisa juga karena faktor ekonomi, ya, karena dia tidak kuat dengan tekanan-tekanan yang ada, ya. Akhirnya pindah alirannya. Bapak Ibu, kalau saudara dengar juga, ya, saya membaca kemarin namanya public figure, mungkin tahu ya, dia seorang yang public figure, ya. Gak apa-apa, ini direkam juga gak apa-apa, karena saya tahu bahwa bagaimana anaknya itu disuruh pindah keyakinan, dia gak mau pindah, ya. Dia bilang, papa, saya tetap menghormati papa, tapi jangan kode-kode keyakinan. Begitu. Nanti kalau saudara bisa baca, jangan ungkit-ungkit masalah keyakinan. Papa boleh pindah agama, tapi tidak dengan saya. Saudara tahu juga ini bukan satu hal yang ini sudah umum, ya. Saudara tahu siapa Agustan, ya? Agustan pernah menantang Yesus, ya. Maaf, Alkitab ditaruh di belakangnya, ya. Bahkan mungkin maaf kata dikasih buang angin. Kalau seandainya dia menantang Yesus, ya, seandainya engkau Tuhan, ya, aku bisa sakit, aku bisa mati. Akhirnya benar kan? Apa yang diungkapkan? Kata-kata itu doa, saudara. Ya kan? Kalau kata-kata kita positif, pasti positif yang terjadi. Tapi kalau negatif, apalagi menantang-nantang Tuhan Yesus, terjadilah dia sakit stroke sampai dia mati. Anaknya, apa yang terjadi? Anaknya juga disuruh pindah keyakinan, dia nggak mau. Dia bilang bagaimana papa itu kasar dengan, dia kan menikah lagi ceritanya, kasar dengan ibu saya, dengan mama, kemudian menginjak-injak nama Tuhan, ya, Alkitab juga dijelek-jelekkan. Bagaimana menjadi kesaksian? Akhirnya dia nggak mau pindah agama. Saudara, ini adalah contoh-contoh yang kita lihat bagaimana dia bisa mempertahankan iman, karena dia mempunyai pengharapan yang sejati hanya di dalam Yesus, satu-satunya juru selamat. Jauh beda dengan orang yang pernah kita dengar, ya. Nanti saya melihatkan salah satu contoh, ya, seorang artis yang terkenal, yang pintar, ya. Maaf, ini orang Manado, ada yang seorang Manado kecuali Ari, ini orang Manado yang saya bawa ke sini, ya. Ya, Angelina Sonda, udah tahu kan siapa dia? Ya, dulu waktu dia dibangkar pakai salib, tapi setelah dia menikah dengan orang yang tidak seiman, ya, akhirnya jadi koruptor, ya, kemudian dia dipenjara. Waktu dia penjara, dia datang ke Kompas Group, diwawancarai sama Rusina Silalahi, dia ngomong apa, saudara? Ya, saya ini hampir seperti Yesus yang dikorbankan. Beda, kalau Yesus mengorbankan dirinya untuk keselamatan. Kalau dia sebagai koruptor, ngapain dia nyebut-nyebut nama Yesus? Bahaya, saudara. Ya, orang yang pintar cantik itu mamahnya tuh sampai stres mikirin dia karena dia beda agama. Ya, kemudian papahnya seringkali datang ke tempatnya di pengadilan itu waktu itu, tapi papahnya sekarang sudah meninggal juga. Itu seorang majelis loh. Dia dulu seorang profesor, bayangkan. Bahkan saya mendengar omnya itu seorang gubernur kalau nggak salah di Manado. Ya, tapi bagaimana dia kemudian mengorbankan imannya, ya, hanya karena seorang laki-laki. Salah satu lagi, di sini ada orang Batak nggak ya? Pak, nggak ada ya? Pak Yunus orangnya. Iya semua. Ya, Bella Safira, tahu kan? Pernah nyanyi lagu rohani, pernah masuk di majalah Bahana, diwawancarai. Tapi akhirnya karena seorang laki-laki dia pindah agama juga, ya. Saudara tahu ketika satu kali dia diceritakan juga di detik.com saya membaca,
Setiap malam dia tidak bisa tidur. Ya, kenapa? Selalu gelisah hatinya, tidak tahu. Ya, saya tahu kalau dia itu jadi jemaat GPI di sini pasti dilayani sama ibu, sama bapak ya. Haleluya ya. Dia nggak bisa tidur setiap malam. Kayaknya ada kegelisahan di dalam hati dia. Kenapa saudara? Karena bisa jadi dia itu sudah meninggalkan Tuhan, ya, dan tidak ada sukacita di dalam diri dia. Tidak ada lagi pengharapan di dalam Tuhan. Coba kalau dia masih percaya sama Tuhan, pasti dia datangnya kepada Tuhan Yesus, ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bapak-bapak gereja, mungkin saudaraku pernah dengar namanya adalah Polikarpus. Bukan Polikarpus yang ada isu di pesawat itu, bukan ya. Nah, Polikarpus ini adalah seorang yang rela dibakar. Karena pada waktu itu ya, dia tidak mau menyembah siapa? Menyembah dewa. Dan juga pada waktu itu Polikarpus pada zamannya Nero ya, dia ingin mempertahankan imannya. Tapi dia dibakar ya, karena dia ingin mempertahankan imannya. Begitu juga ada seorang yang namanya Agatha dari Sisilia ya, pada abad ketiga. Dia juga begitu saudara ya. Agatha ini orang cantik, dia mau dinikahi oleh seorang gubernur yang tidak seiman dengan dia, yang merupakan dia penyembah dewa. Dia tidak mau, dia mempertahankan imannya saudara ya. Akhirnya dia dibakar hidup-hidup di abad ketiga. Sejarah gereja sudah melihat kita, memperlihatkan kepada kita bagaimana mereka itu adalah orang-orang yang mempertahankan imannya. Tapi ketika dia dibakar, dia tersenyum. Ya, dia hanya memuji Tuhan. Sama dengan Paulus dan Silas. Ketika dia di dalam penjara, saudara, apa yang dilakukan? Ngapain mereka? Memuji Tuhan. Sampai akhirnya terlepas rantainya itu. Sehingga kepala penjara itu sampai kemudian mau melarikan diri, bahkan mau bunuh diri. Ya, karena ketakutan kalau Paulus dan Silas itu melarikan diri. Tetapi akhirnya Paulus dan Silas ngomong, jangan lakukan itu, ya. Dan akhirnya menjadi jemaat mula-mula juga di sana, yang kepala penjara itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nanti saya akan menunjukkan, sebenarnya kalau ada slide bisa ditunjukkan, tapi nggak apa-apa ya, karena nanti satu saat pasti di gereja saudara pasti ada slide gitu ya. Ya. Tapi kita lihat di sini saudara, Tuhan itu mempunyai rencana yang absolut dalam hidup kita. Amin. Amin. Saya dulu tidak pernah yang mempunyai cita-cita jadi hamba Tuhan. Ya, kakak saya nomor 4. Kalau kamu jadi pendeta, kamu makan apa? Ya makan nasi lah, Mbak. Saya bilang gitu ya. Kakak saya ini orang Katolik, ya. Terus dia bilang, sekarang ini saya melihat, dia bilang gini sama saya, oh ternyata Tuhan juga pelihara ya hidupmu. Oh iya, saya bilang, ya. Badan saya dulu nggak gemuk begini, saudara, agak langsingan begitu. Sekarang langsung sudah keluar. Anak saya ada 2, ya. Ini laki-laki 1 di rumah, ya. Dia sudah kerja 3 tahun yang lalu, dia kuliah di Multimedia Nusantara di Gading Serpong. Sekarang kerja di BUMN. Nah ini masih kuliah 1 lagi, ya. Setelah punya anak jadi kesana kesini, ya. Hebat. Tapi itulah bukti pemeliharaan Tuhan. Amin. Saya ingin tunjukkan kepada keluarga bahwa di dalam Tuhan itu ada pengharapan. Di dalam Tuhan itu ada sukacita, ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saya tahun 91 setelah lulus dari sekolah teologi, saya langsung ke Cibinong. Saya buka pelayanan di sana, saudara, bersama teman-teman saya. Ya, sekarang diteruskan dengan adik kelas saya. Karena saya dipakai oleh Tuhan untuk di dunia pendidikan. Tapi sekarang ini ya domba-domba saya itu ya ada mahasiswa, ada murid-murid saya itu Pak. Tapi kalau suatu saat ya seperti Pak Pendeta Marianto dan Ibu, Tuhan kehendaki untuk membuka gereja ya siapa, kita nggak tahu rencana Tuhan, siapa tahu Tuhan akan kehendaki itu. Tapi sekarang ini saya melayani secara freelance ya di dunia pendidikan ya. Jadi Bapak Ibu yang juga kasih oleh Tuhan, Ayub pernah mengatakan di dalam Ayub 42 ayat 2, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub 42 ayat 2. Artinya apa? Bahwa Tuhan mempunyai rencana di dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak tahu seperti saya tidak pernah punya cita-cita jadi hamba Tuhan. Tapi ketika itu saya pernah kuliah juga di tempat umum. Ya, ketika saya mengikuti KKR, tiba-tiba Tuhan berbicara, saya harus melayani secara full time. Dari situlah kemudian saya sekolah teologi ya pada waktu itu sekitar ya tahun 91 lulus, berarti di bawah tahun 91. Saya kuliah selama 4 tahun di Malang di
tahun ada satu KKN ya. Kemudian Tuhan berkati, saya pergi ke Jakarta dan ada beasiswa, saya bisa S2, saya bisa S3. Itu gak bayar saudara. Jadi jangan khawatir Yusuf ya. Yusuf, Tuhan bertanggung jawab atas hidupmu. Amin. Ya. Saya pun juga demikian. Saya kuliah itu free. Tuhan kasih melalui yayasan, melalui sekolah untuk membiayai saya. Sampai saya S3 itu semua karena Tuhan. Ya. Bukan juga karena saya orang hebat, enggak. Semuanya karena Tuhan, benar enggak? Kalau Tuhan percayakan hidup kita, itu karena Tuhan. Tuhan mempunyai rencana, dan rencana itu tidak pernah gagal. Mazmur 33 juga ayat 11 mengatakan, tetapi manusia, kita lihat ya, di Mazmur 33 ayat 11 saja. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, ya. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rencana Tuhan itu turun-temurun dalam hidup kita, ya. Kalau ini kita baca sama-sama. Yeremia 29 ayat 11. Saya suka dengan firman Tuhan ini. Ini ketika ada orang-orang Israel di dalam satu pembuangan, ya. Tapi Tuhan memberikan suatu pengharapan bagi kita, bagi umat percaya. Mari kita baca sama-sama Yeremia 29 ayat yang ke-11. Dikatakan apa? 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rencana-rencana apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Hari depan yang penuh dengan harapan, ya, bukan madesu, masa depan suram, bukan, ya, madece, saya bilang, masa depan yang cemerlang. Amin. Amin. Setiap kita yang sudah berkeluarga kah, ya, yang masih kuliah kah, yang masih bergumul dalam apa saja, ingat bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Amin, saudara. Amin. Jadi ingat itu ya, harapan yang sejati itu daripada Tuhan. Kemudian yang kedua, kita harus melihat di sini bagaimana kalau kita harus memiliki pengharapan yang sejati itu, kita harus memiliki iman yang dinamis, iman yang demonstratif, iman yang progresif, ya. Artinya apa? Kita harus menyerahkan segala kekhawatiran kita itu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara hidup kita. Amin. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi tidak ada alasan untuk kita khawatir. Bu, wajarlah manusia khawatir. Ya, tapi kalau kekhawatiran selalu terus-menerus dalam hidup kita, maka itu akan menjadi penyakit. Benar nggak? Ya, ada satu penelitian, ternyata saudara, maaf ya, sakit lambung kah, sakit kanker kah, apalagi yang kanker ini ya, itu biasanya itu karena pikiran, ya, pikiran itu, ya, bisa juga karena virus atau apa bisa, tetapi salah satunya itu, ini menurut medis ya, itu salah satunya karena pikiran, ya. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada orang yang diizinkan juga, ya, seperti dia sakit kanker, ya, tapi sembuh. Saya punya ada rekan hamba Tuhan, ya, dia sudah dikatakan stadium 3. Tetapi ibu ini kalau di gereja dia selalu memuji Tuhan, seolah-olah dia tidak sakit. Kalau orang mengatakan sudah stadium 3, sudah mau stadium 4, mungkin sudah di kemo, ya, mungkin sudah dia lemes begitu. Enggak, ibu ini kalau di gereja selalu memuji Tuhan. Bayangkan saudara, padahal sudah divonis seperti itu, ya. Dia disuruh kemo, enggak, saya nggak mau di kemo, saya hanya berdoa, saya berharap sama Tuhan, Tuhan akan sembuhkan. Sampai sekarang masih hidup. Kemarin ulang tahun, umur yang ke-63, ya, hamba Tuhan ini, ya, ini ibu gembala ini. Ulang tahun kemarin, 63 tahun. Sampai sekarang Tuhan masih kasih perpanjang hidupnya. Kenapa? Karena ada sukacita di dalam hidupnya, ya. Bisa saja dokter menvonis apapun juga, tapi kalau di dalam diri kita ada penyerahan kepada Tuhan, tidak perlu khawatir, Tuhan pasti akan tolong. Apakah saudara mempunyai pergumulan apa saja, dalam ekonomi kah, dalam masalah apapun, ya, serahkanlah itu segala kekhawatiran kepada Yesus, karena Dia adalah pemelihara hidup kita. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk kita khawatir. Coba kita lihat ciptaan Tuhan yang lebih manusia di dalam Matius 6 ayat 25 sampai 28. Mungkin Yusuf yang bisa bacakan yang keras, ya.
Yusuf namanya tadi. Matius 6 ayat 25 sampai 28, dilanjut 33 sampai 34 ya. Perhatikanlah itu firman Tuhan ya. Bagaimana kita ini diciptakan melebihi daripada ciptaan lain. Matius 6 ayat 25. Yang keras silakan. Matius 6 ayat 25 sampai 28. Ketemu? Ya, Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah gunung-gunung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lampu, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena khawatirnya dapat menambahkan sehasta saja pada zaman hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Pakaianlah bunga bakung di ladang. Perhatikanlah bunga bakung yang di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa meminta. Oke, dilanjutkan. Mungkin Bapak bisa minta tolong ayat 33 sampai 34. Ya, dari Matius 6 masih Pak. Ya. 33. Ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahannya sehari cukuplah untuk sehari. Iya, ada syarat. Satu syarat supaya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan bagi kita supaya tidak khawatir. Salah satu syarat yang 33 apa tadi? Yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau saya dengan Ibu Gembala atau mungkin yang ibu-ibu ini, kalau biasanya kita beli sesuatu ya, beli 10 biasanya ada bonus 1 ya. Saya kalau di tempat sana, saya itu kalau beli kue gitu, nggak tahu tiba-tiba saya ditambahin sama yang jual kue itu ya, karena saya sering beli gitu. Padahal saya juga sebenarnya nggak terlalu sering, tapi karena dia kenal sama saya, seneng kan, ada bonus gitu ya. Begitu juga kalau kita mengutamakan Tuhan ya, hari Minggu harusnya memang buka toko, harusnya kerja, harusnya apa. Tapi kalau kita mengutamakan Tuhan, maka Tuhan juga akan mengutamakan kita. Amin. Saya mengutamakan anak saya juga, mengingatkan pada anak saya supaya hidup takut Tuhan. Kalau anak saya ini sudah sering mengikuti pelayanan di mana-mana ya. Kalau saya melayani kadang dia ikut. Tapi yang nomor 1, dia sudah bekerja. Saya bilang, kamu harus mengutamakan Tuhan. Kamu boleh bekerja tapi utamakan Tuhan, supaya kamu juga diutamakan oleh Tuhan. Yes. Sama aja kalau kita itu berserah sama Tuhan, angkat Tuhan, Tuhan saya tidak mampu, Tuhan akan turun tangan. Tapi ketika kita menyerah sama Tuhan gini, wah saya sudah hebat lah, saya dengan apa pikiran saya, dengan logika saya tidak perlu Tuhan. Tuhan akan angkat tangan juga untuk menolong kita. Amin. Jadi kita harus selalu mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, ya. Mengutamakan Tuhan seperti sekarang ini, saudara, ya. Kita mengutamakan Tuhan dan kita tidak perlu khawatir dalam hidup. Karena Tuhan itu adalah pemelihara kita. Ya, nanti di dalam gereja GPI saya yakin GPI Sahabat akan semakin besar. Ya. Amin. Tuhan akan semakin menambahkan jiwa-jiwa. Ya. Satu orang, satu keluarga bawa jiwa. Saya yakin Tuhan akan memakai kita semua. Amin. Karena mencari jiwa tidak hanya tugas Bapak Ibu Gembala, ya, majelis, bukan. Kita semua, amanat aku mengatakan apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Allah dan Roh Kudus, dan aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman atau kesudahan zaman. Berapa waktu yang lalu saya diizinkan oleh Tuhan untuk dengan hamba-hamba Tuhan pergi ke Malaysia. Ternyata di Malaysia itu saya susah cari gereja karena di sana mayoritas mereka ya, tapi susah cari gereja. Tapi sebenarnya ada gereja itu. Karena ternyata saya mengajar ada 2 pendeta yang dari Malaysia juga, ya. Ada di sana, tapi memang tekanannya luar biasa, Pak. Ya, jadi kalau ada orang jadi Kristen, tekanannya luar biasa. Tapi ada juga gereja di sana ternyata, ya. Tapi nggak banyak. Menuju ke Thailand juga, saudara. Di Thailand itu juga jarang gereja, karena di sana banyak mungkin aliran lain ya,
nggak tahu Buddha atau apa gitu ya. Tapi satu kali ada anak-anak SMA main-main di pantai. Saya kebetulan ke pantai situ, saya tergerak hati saya untuk melayani mereka, saudara ya. Kemudian saya tanya, kamu apa SMA gitu ya? Tapi dia nggak bisa bahasa Indonesia juga susah ya. Saya bahasa Inggris juga, saya nggak terlalu pintar, tapi saya tanya, can you speak English? Little, jadi sama. Dia sedikit katanya bahasa Inggris dia. Iya. Akhirnya saya melayani dia dengan bahasa Inggris. Bagaimana Yesus itu adalah satu-satunya juru selamat, saya bilang ya. Kemudian teman saya itu ngomong, pasti nggak usah lah. Enggak, kita harus melayani mereka ini. Mereka butuh keselamatan, saya bilang. Ada satu cowok pakai lipstick, saya bingung. You make lipstick? Yes. You boy or girl? Dia katakan boy. Why you make lipstick? Saya bilang kan. Ya, jadi di sana itu kayak LGBT itu biasa. Ya. Jadi anak laki-laki pakai lipstick, bayangkan. Terus yang lain pakai anting dan sebagainya. Kayaknya bebas sekali. Padahal SMA itu, ya, ada gurunya pakai celana pendek, dia datang, nggak tahu menemui saya, tapi dia nggak ngomong apa-apa karena dia nggak ngerti. Tapi saya ngomong. Akhirnya apa saudara? Ketika saya sampaikan tentang firman Tuhan melalui bahasa Inggris, dia rekam saya. Jadi direkam, diterjemahkan di dalam bahasa Thailand. Akhirnya dia ngerti, oh Yesus katanya gitu. Ya, Yesus saya bilang. Yesus itu memberi eternal life, saya bilang gitu, memberikan kehidupan yang kekal kalau kamu percaya. Setelah masuk di bis, ini ada teman saya dosen Pak. Pasti nanti gimana kalau kita diviralkan? Itu kan ada gurunya. Kenapa? You takut, saya bilang. Kita harus tidak boleh takut memberitakan firman Tuhan. Nanti Roh Kudus yang akan berbicara di sana. Entah waktunya kapan. Kita nggak perlu takut, Tuhan akan menolong kita. Masa lupa Bu, Tuhan akan menyertai kita. Yang penting kita memberitakan dengan hikmat Tuhan. Takut dia. Saya bilang nggak usah takut Bu, ya. Terus akhirnya juga nggak terjadi apa-apa, walaupun saya direkam juga, dia juga direkam, ya, untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi dimanapun berada, beritakan firman Tuhan itu, saudara. Ya, kasihan mereka yang belum di dalam Tuhan. Ya, amin, saudara. Amin. Ya, seperti tadi juga. Kalau burung, kemudian tumbuh-tumbuhan, tanaman, semua bunga bakung diperhatikan Tuhan. Apalagi kita sebagai imago Dei-nya Allah, sebagai citra Allah, ya, sebagai gambar Allah, ya, sebagai gambar Allah. Kita ini memiliki karakter seperti Allah juga sebenarnya, ya, karena apa? Berbicara gambar Allah itu adalah karakternya Allah. Jadi kalau kita itu memiliki karakter Allah, Allah salah satu karakternya adalah apa? Kasih. Berarti kita harus mengasihi sama kita. Karakter Allah adalah mengampuni. Berarti kita harus punya sifat mengampuni. Ya, karakter Allah adalah mau memberitakan kasih Allah, keselamatan itu kepada semua orang. Maka kita juga harus memberitakan kasih Allah itu. Amin. Amin. Jadi, saudara yang dikasih oleh Tuhan, percayalah kalau kita ini sebagai ciptaan Tuhan, kita tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena Dia adalah pemelihara hidup kita. Saya yakin dan percaya GPI Sahabat akan terus diberkati oleh Tuhan. Amin. Yudas 1 ayat 24 sampai 25 mengingatkan kepada kita tentang doksologi. Ya. Doksologi itu apa? Doksologi itu merupakan suatu gabungan dari kata doksa, kemuliaan, atau logia, ucapan dalam bahasa Yunani. Di situ ada doa dan puji-pujian kepada Allah, ada kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa, saudara. Ya, makanya tadi kita lihat dalam ayat 24 intinya bahwa Allah itu sanggup menjaga umatnya. Ya, ayat 24 dalam kitab Yudas tadi. Ya, kita melihat apa di dalam kitab Yudas? Coba perhatikan di dalam kitab Yudas dibaca ayat yang ke-24. Satu orang membacakan untuk kita. Juga tentang mereka Henok, keturunan Yudas pasal yang 1 ayat 24. Ya. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jalan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah sanggup menjaga umatnya. Jadi kita ini dijaga oleh Tuhan. Amin. Jadi ini sebagai doksologi bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang senantiasa menjaga kita. Ya, jadi kita tidak perlu khawatir. Kalau nanti di lingkungan sana bagaimana kita mau memulai ibadah, tidak perlu khawatir Pak. Ya, kita harus berdoa. Amin. Nanti kami akan ke sana mendoakan juga. Pasti Tuhan akan tolong. Ya. Kemudian yang kedua, ayat 25 dikatakan bahwa Allah yang Esa. Jadi Allah kita itu bukan katanya Allah anak
Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita menyembah 3 Allah. Tidak, salah saudara ya. Kita menyembah tetap satu Allah dalam pribadi siapa? Tuhan Yesus. Ya. Oleh karena itu dikatakan di sini apa? Ayat 25. Ayat 25 dikatakan apa? Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, ada 1, kebesaran, 2, kekuatan, dan kuasa. Ada 4 hal yang kita lihat di sini, ya. Dan segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi Tuhan Yesus itu bertakhta dari awal sampai nanti akhirnya Alfa dan Omega. Jadi kalau ada orang yang bertanya, sekarang itu kan banyak ya di YouTube atau apa dikatakan, bagaimana apakah Yesus itu sebagai pencipta dunia ini? Pencipta enggak? Pencipta. Atau ragu-ragu? Ya. Yesus itu sebagai pencipta juga. Coba lihat Kejadian 1 ayat 26. Ada kata marilah kita. Jadi kalau kata kita itu kalau kita belajar bahasa Indonesia plural ya, lebih dari 1. Berarti itu ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi Tuhan pun juga ikut menciptakan di dalam dunia ini, khususnya Tuhan Yesus. Jadi jangan ragu-ragu lagi. Kalau kita ragu-ragu terjebak, maka kita ikutin ajaran Saksi Yehova itu yang mengatakan Yesus adalah ciptaan yang sulung. Tidak, dia juga sebagai pencipta, ya. Sampai kemudian dalam Perjanjian Baru, ya itu hanya seperti Teofani ya, dia ketika Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego tahu karena dia disuruh nyembah Nebukadnezar dan Darius, dia tidak mau. Saudara, apakah itu yang dibuat perapian yang menyala-nyala itu yang hanya kecil apinya? Enggak, ya, dibuat lebih lagi. Ya, kalau kita lihat api unggun mungkin lebih lagi itu apinya, ya. Kemudian dimasukkan Sadrak, Mesak, dan Abednego di perapian yang menyala-nyala itu karena dia tidak mau menyembah dewa, ya, tidak mau menyembah raja pada waktu itu. Tapi apakah Tuhan bertanggung jawab atas mereka, anak-anak muda ini? Bertanggung jawab kan? Ya, tak sedikit pun bajunya itu kena luka atau bahkan enggak, ya. Karena di tengah-tengah ternyata ada pribadi yang menolong dia, ya. Ya bisa berupa malaikat. Itu gambaran Tiffany, yaitu Yesus sendiri yang menyertai. Kalau kita belajar dalam hal ini teologi, ya. Jadi Tuhan menyertai juga Sadrak, Mesak, dan Abednego. Begitu juga Daniel. Ketika dia masuk di dalam gua singa, bukan singa yang nggak lapar, pasti singa yang lapar yang dikasih itu, ya. Tapi dicabiknya sama sekali tubuhnya itu, ya. Dia bebas di situ. Kenapa? Karena ada pribadi yang menjaga dia, ada pribadi yang menolong dia. Akhirnya dia terlepas dari perapian menyala-nyala maupun dari singa yang mau menerkam dia. Tuhan sertai dia. Amin. 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 Karena itu tidak ada alasan untuk kita khawatir, untuk kita takut sama apapun juga yang ada di dunia ini, karena Tuhan selalu melindungi kita. Ya, saudara, Tuhan memberikan keselamatan kekal dan kehidupan yang kekal sudah pasti. Kita yakini. Amsal 10 ayat 28. Ya, bisa satu orang membacakan untuk kita. Amsal 10 ayat 28 dan Ulangan 31 ayat yang ke-6. Amsal 10 ayat 28, silakan membaca yang sudah ketemu. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Yes, harapan orang benar. Siapa? Kita ini adalah orang yang sudah dibenarkan, yang harusnya kita ini disalib, tapi Tuhan sudah membenarkan kita. Ya, dosa-dosa kita sudah dihapus oleh Tuhan. Tetapi Ibu, apakah sekarang ini masih kita bisa berbuat salah? Bisa, karena kita masih ada di dunia ini. Tapi kata firman Tuhan 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan apa? Dia itu adalah setia dan adil. Kalau kita mau mengakui dosa kita, maka Tuhan akan mengampuni. Tapi jangan terus berbuat dosa, ya. Tapi marilah kita akan menjaga keselamatan yang sudah diberikan kepada kita ini. Kita akan jaga, kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Ada satu orang yang mengatakan, Bu, ada orang tuh yang ngomong gini, Bu, nggak apa-apa, aku kan sudah diselamatkan, saya enak-enak gue lah, saya mau melakukan apa, mau bersinah kek, mau main judi kek, nggak apa-apa. Setuju nggak saudara begitu? Tidak, ya. Kita harus menjaga hidup kita, betul? Ya, jangan sampai melakukan hal-hal di luar itu. Amin. Amin. Memang dunia ini menawarkan sesuatu. Coba kalau kita membuka di Google, mau mencari
Apa informasi tahu-tahu yang muncul yang pornografi. Ya kalau orang yang ini wah dilanjutkan aja, tapi kita sebagai anak Tuhan harus mempunyai sikap tidak itu, ya kan? Untuk menjaga kehidupan kita yang baik, yang kudus, terutama anak-anak muda, ya, atau keluarga-keluarga juga harus kita menjaga kehidupan yang baik, ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai hal yang paling penting bagaimana kita itu harus hidup dalam kasih Tuhan yang memiliki pengharapan yang sehati kita harus mau hidup berdoa senantiasa. Roma 12 ayat 12 mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi kalau kita punya masalah, ya, datangnya kepada siapa? Kepada dukun? Enggak ya, kepada Tuhan nomor satu. Kita sharing sama hamba Tuhan boleh. Ya, ada satu orang yang mengatakan begini, dia sudah dibaptis, tapi Bu, boleh nggak Bu? Kalau sudah dibaptis itu terus kemudian nggak ke gereja, ya nggak bisa begitu, ya. Justru itu kalau dibaptis itu menunjukkan bahwa kamu itu sebagai anak Tuhan, ya nggak boleh. Firman Tuhan mengatakan janganlah menjauhkan pertemuan-pertemuan ibadah, kata Ibrani, ya. Jadi dia menganggap bahwa kalau sudah dibaptis ya sudah beres, ya nggak ke gereja pun nggak apa-apa, ya. Mungkin dalam kehidupan pergaulannya bebas-bebas juga nggak apa-apa, nggak boleh seperti itu juga, ya. Kita harus berdoa, ya, supaya kalau ada masalah, ada kesesakan, kata firman Tuhan, Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Ya, amin. Amin. Bersukacitalah dalam pengharapan. Jadi kalau kita sakit tetap bersukacita nggak? Bersukacita. Harusnya, ya kan? Kayak ibu tadi itu yang kena cancer, ya walaupun dia sudah stadium 3 tetap bersukacita Bu, tetap memuji Tuhan. Akhirnya sakitnya sembuh sampai sekarang. Umur 63 tahun Tuhan pelihara. Amin. Dalam kesesakan juga dia. Kan dalam sakit penyakit ya bisa juga. Dalam masalah ekonomi bisa juga. Tapi kita harus tetap berdoa. Dan yang kedua, kita harus tetap memuji Tuhan dalam segala keadaan. Ya, memuji Tuhan dalam segala keadaan itu dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi dalam menghadapi apa saja kita harus tetap bersukacita. Kayak yang tadi saya sebutkan, Paulus di penjara pun dia tetap bersukacita, bahkan bisa menulis sekitar 14 kitab, kan luar biasa, ya. Bisa menghibur orang, ya, bisa menguatkan orang dalam penjara, saudara. Penjaranya bukan penjara yang kaleng-kaleng, dia bisa di bawah tanah itu penjaranya, ya Pak ya. Tapi dia masih tetap bersukacita. Dalam kitab Filipi 4 ayat 4, ini kan tulisan Paulus. Dia masih bisa mengatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, ya. Jadi kita dalam bersukacita itu bisa kita wujudkan dengan memuji Tuhan. Seperti tadi, ya, kata BL, ayo lebih sukacita lagi, sukacita dalam memuji Tuhan, ya. Jangan lemes-lemes, ya, karena pujian itu juga akan membawa kita suatu kekuatan dalam hidup kita, ya. Jangan kalau di rumah sudah lagu-lagu sedih, lagu-lagu duniawi, tapi kita akan membuat apa, drop. Saya kadang-kadang nyetel lagu itu, tapi saya lihat ini lagu kok lagu-lagu yang kayak frustasi, lagu-lagu yang putus asa, ditinggal pacarnya misalnya, ya, terus tambah membuat down begitu. Tapi kalau di dalam Tuhan ada kekuatan yang baru. Amin. Amin. Memuji Tuhan dalam segala keadaan, ya. Identik dengan sukacita. Saya akan tutup dengan satu kesaksian, sebenarnya ini ada gambarnya. Tapi ini adalah seorang bapak, ya. Bapak ini namanya Donald Sihombing, ya. Dia orang dari Sumatera. Ketika dia ulang tahun, saudara, dia seorang konglomerat, ya, seorang yang cukup kaya. Dia mempunyai kekayaan itu Donald Sihombing 1 miliar dolar AS, ya, itu setara 19,5 triliun. Sebenarnya ini sekitar tahun datanya 2019, karena udah berapa tahun, ya, mungkin bisa bertambah, ya. Jadi saudara, dia katakan apa? Ini saya akan bacakan, ya. Sebenarnya ini kalau ada di ini, dia bilang gini, saat merayakan ulang tahunnya di kampung halaman di Lintong, Nihuta, Donald bercerita tentang rahasia suksesnya. Pak Donald, bagaimana caranya agar sukses seperti Bapak? Saya menjawab, semua dapat sukses apabila ada kemauan bekerja keras dan tekun berdoa kepada Tuhan. Coba, ini ditayangkan di detik.com, saudara, di Tribun, ya. Kemudian dikatakan apa? Saya bekerja dengan waktu 20 jam sehari. Dari 20 jam saya meluangkan waktu berdoa kepada Tuhan dengan waktu 8 jam satu hari, pagi, siang, sore. Dan malam saya bagi waktu berdoa dalam waktu 8 jam. Dan bahkan saya belum dapat menandai ayat Alkitab apabila
belum dapat saya pahami dan hayati dari isi Alkitab tersebut. Jadi baca firman, berdoa, ya, meluangkan waktu. Jadi rahasia kesuksesan saya juga adalah sifat, salah satunya dia suka berbagi, ya. Tidak ada hari saya kalau tidak membantu orang susah katanya, ya. Coba kalau kenal kita puji Tuhan ini ya Pak, bisa jadi donatur ini. Haleluya. Ya, Semoga ketemu, Bu. Ya, Pak. Semoga bertemu. Dengan donasi mobil ini, ya. Sebab sifat saya itu dia suka berbagi Pak, ya katanya. Amin. Sebab masa kesusahan telah saya jalani. Jadi dia pernah jadi orang susah. Dan semua itu kembali pada kepercayaan pada diri kita, terutama kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena dia akan mendapat kemurahan dari Tuhan, katanya gitu. Ya, saya menyiapkan ini kok tiba-tiba saya menemukan ini Pak. Ya, jadi khotbah ini sebenarnya sudah saya khotbahkan di tempat lain, tapi belum di sini kan. Nah, itulah kata Tuhan yang saya jalankan. Sebab apabila ada seorang menyampaikan beban pikirannya kepada saya, dan itu sudah saya anggap menjadi beban saya. Wah, luar biasa. Dan itulah prinsip hidup saya melalui kata Tuhan ucapkan. Jadi dia melakukan firman Tuhan dengan dia punya harta, dia murah hati, dia suka berbagi. Dan ingat, dia selalu berdoa dan membaca firman Tuhan. Dan melakukannya juga. Itu kunci kesuksesannya. Saudara mau sukses? Amin. Saudara, amin. Amin. Sukses itu bisa secara jasmani, bisa juga secara rohani. Ya, saudara, jangan sampai kalau kita ini diajak, misalnya di sini nggak ada kali ya. Ayo kita ada ucapan syukur, banyak yang datang. Ayo kita berdoa, sedikit yang datang. Tempat lain mungkin ada ya. Doa itu kan penting ya dalam persekutuan doa ya. Harusnya berdoa, bersyukur, semua harus datang ya, karena itu mengutamakan Tuhan. Karena apa? Sekarang kita mulai belajar saudara di dunia ini. Kita nanti di surga itu ngapain? Ngapain kerjaannya? Seperti ini. Berdoa, memuji Tuhan ya. Di sana sudah tidak ada kesusahan kata kita Wahyu. Makanya ada orang ngomong gini, Bu, di surga itu nanti kita ada petak-petak rumah gitu. Enggak, di sana itu kita hanya memuji dan muliakan nama Tuhan bersama Tuhan. Ya, kamu nggak usah mikir, Bu, di sana katanya ada anggurnya lebih enak dengan ini. Udah nggak usah mikir makanan di sana itu. Makanan kita adalah bersama dengan Tuhan. Ya, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Makanya sekarang ini latihan kita. Ya, di dunia ini latihan. Ya, latihan secara rohani juga. Supaya apa? Supaya kita hidup takut akan Tuhan dan kita bisa sukses dalam hidup kita, ya, baik itu secara jasmani atau secara rohani seperti Donna Xiaomi. Mungkin ada yang mengharap jadi konglomerat, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Tapi konglomerat yang takut akan Tuhan seperti dia ini, ya saudara ya. Ya, seperti saya nggak promosi Pak, seperti kemarin salah satu partai yang punya punya stasiun TV yang membagikan berkatnya, ya nggak apa-apa. Nanti diundang itu Pak di Tangsel. Ya, doakan juga ada, kami kenal salah satu caleg di sana ya, dia mengasihi Tuhan. Itu tempatnya setiap 1 bulan sekali, termasuk kemarin hari Jumat kami pakai untuk ibadah. Dikasih semua fasilitas, udah disiapkan mimbar, udah disiapkan LCD, disiapkan organ, semua disiapkan. Masih kasih uang juga untuk para hamba-hamba Tuhan yang melayani. Coba ya, dia ini orang yang takut sama Tuhan ya. Saya bilang doakan, Bu, nanti kalau saya jadi caleg, saya akan beli tanah, saya akan bangun gereja. Begitu saudara. Amin. Satu saat Pak Marianto khotbah ya di sana. Haleluya. Saya undang ke sana ya. Haleluya ya. Kenal sama Bapak ini, tapi bukan karena untuk ini, tetapi didoakan ya, didoakan supaya dia itu menjadi anak Tuhan yang takut Tuhan, dengan uangnya bisa untuk melayani pekerjaan Tuhan seperti itu. Jadi kesimpulan, kiranya kita terus mengarahkan harapan dan pandangan kita hanya kepada Allah yang adalah pengharapan yang sejati. Kenapa? Karena Tuhan selalu melindungi kita, Tuhan selalu menjaga kita, dan Dia berkuasa menyediakan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Terutama Tuhan menyediakan keselamatan yang kekal, dan Tuhan selalu menyertai kita dari sekarang sampai